Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di TV Pratiwi pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekarang kita membicarakan bagaimana tips membakar lemak pada saat puasa Ramadan. Jadi penyebab gemuk ini yang pertama karena kita makan karbohidratnya berlebihan. Karena karbohidrat berlebih, kelebihan kalori ini akan diubah menjadi glikogen, kemudian selanjutnya disimpan di adiposisu ataupun lemak yang ada di badan kita. Inilah yang menyebabkan kita menjadi gemuk. Kemudian yang kedua, mungkin karena jendela makan kita terlalu besar. Artinya cuman tidak makan saat tidur. Jadi cuman 6 jam yang tidak ada pemasukan makanan. Selebihnya 18 jam adalah waktunya kita makan. Jadi ini kita perbaiki. Bagaimana kelebihan ini saat Ramadan 30 hari, kita bakar kelebihan ini dengan tips-tips yang kita coba sampaikan sekarang. Jadi kira-kira ada 6 tips yang bisa membakar lemak saat kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Di mana sama kita ketahui bahwa lemak inilah cadangan makanan atau cadangan energi yang ada di tubuh kita. Jadi kita manfaatkan seoptimal mungkin saat 30 hari melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama tipsnya saat melaksanakan buka puasa. Tips kita apa? Tips saat berbuka puasa, bagaimana agar tidak terjadi lonjakan penimbunan kalori kembali. Sedangkan posisi sekarang kita adalah posisi kelebihan berat badan alias gemuk. Jadi yang kita konsumsi adalah karbo yang rendah indeks glisemiknya ataupun karbo yang tinggi serat. Contohnya ada beras merah, kemudian buah-buahan, sayuran, kemudian umbi-umbian. Jadi 3 jenis ini bisa kita konsumsi untuk menjadikan jenis karbo yang rendah indeks glikemik sehingga tidak jadi penimbunannya. Kemudian kita makan protein dan lemak yang baik, di mana protein ini bisa ikan, kemudian ayam, bisa kacang, kemudian lemaknya kita ambil dari minyak zaitun, minyak kelapa, minyak PCO, minyak ikan. Kemudian minumannya kita ambil dari air mineral, kemudian dari jus tanpa gula, kemudian air jahe, bisa pakai madu. Tidak meminum makanan-makanan atau minuman sirup dan minuman kaleng yang tinggi kadar gulanya. Untuk menghindari terjadinya lonjakan karbohidrat, ini kelebihannya akan disimpan kembali oleh insulin sehingga tidak terjadi penurunan berat badan. Itu untuk berbuka puasa. Kemudian untuk sahurnya juga demikian. Karena kita mempersiapkan bagaimana besok badan kita langsung pakai lemak. Jadi saat sahur kalori yang kita gunakan adalah sumbernya juga dari serat, dari sayur-sayuran. Kemudian lemaknya kita ambil dari telur, kemudian protein dari telur. Jadi sahurnya cukup dengan sayuran, dengan telur yang bisa aja telur setengah matang ataupun dengan menggunakan ikan sedikit. Atau juga bisa dari menggunakan tempe ataupun tahu. Jadi dalam porsi kecil karena sahur dengan harapan kondisi perut kita tidak lapar karena ada serat,
kemudian minum air yang lebih banyak, bisa 2 gelas saat sahur, sehingga begitu pagi badan kita karena serat ini rendah kalorinya, tidak menyebabkan lapar, jadi tubuh kita langsung besok paginya langsung memanfaatkan sumber kalori yang ada di badan kita, yaitu lemak, sampai dengan berbuka puasa. Otomatis terjadi switching, pergantian kalori dari karbo yang tadi rendah indeks gliksemik langsung dipakai dari sumber lemak, dengan cara badan kita memecah trigliserida menjadi digliserida menjadi monogliserida dengan memanfaatkan growth hormone. Kemudian monogliserida ini dipecah menjadi gliserol dan ketomidis. Ini menjadi sumber kalori baru sampai kita berbuka puasa. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa setelah ketiga hal ini, berpuasa juga bakar kalori, saat berbuka puasa juga tetap mempertahankan, saat sahur juga mempertahankan, sehingga ketiga hal ini sangat membantu kita untuk terus membakar kalori dalam keadaan berbagai kondisi. Kemudian dengan memperpanjang sahur. Kalau bukanya nggak mungkin kita berpanjang, kita harus buka tepat waktu. Caranya gimana? Caranya kita makan sahurnya kita percepat. Jam 11 kita udah makan sahur, makan juga tadi yang berserat, protein, kemudian lemak, kemudian ada buah-buahan, ada sayuran. Kita percepat jam 11. Jam 11 kita udah makan untuk mengisi nutrisi. Kemudian saat sahur sebelum imsak kita minum air 2 gelas. Ini tentunya akan memperpanjang masa puasa kita yang biasanya 14 jam kemudian menjadi 20 jam. Jadi kita cuma makan saat berbuka jam 7 sampai dengan jam 11. Jadi 4 jam. 20 jamnya puasa. Ini tentunya untuk yang memiliki berat badan di atas normal alias gemuk dan malah overweight, berat badannya lebih tinggi, malah obesitasnya tinggi. Dan juga ini memerlukan latihan-latihan juga dan memerlukan pemahaman. Tapi saat sahurnya jangan lupa minum airnya diperbanyak dengan 2 atau 3 gelas. Jadi masa jendela berpuasanya panjang, sampai 20 jam. Ini bisa dicoba untuk yang berat badannya lebih, supaya lemaknya terbakar maksimal saat berpuasa. Kemudian yang kelima, tipsnya dengan memperbanyak aktivitas. Jadi kalau bulan Ramadan tentunya kita memperbanyak sholat. Sholat di samping sholat wajib, juga kita tambah dengan sholat sunat, ditambah dengan salat tarawih, tambah dengan salat sunat tahajud, dan banyak aktivitas lain seperti membaca Al-Quran. Karena semua aktivitas itu memerlukan kalori yang perlu dibakar supaya lemak kita terbakar maksimal. Kemudian ditambah lagi olahraga ringan sebelum berpuasa. Jadi sebelum berbuka maksudnya. Sebelum berbuka setengah jam atau 1 jam kita olahraga ringan. Bisa olahraga kardio, bisa olahraga dengan weight training, dengan memanfaatkan berat badan. Contohnya bisa push up 10-20 kali, kemudian leg up dengan mengangkat kaki, kemudian squat dengan mengangkat badan, kemudian juga bisa dengan plank dengan memanfaatkan badan. Jadi ini akan memaksimalkan pembakaran kalori sehingga membakar lemak harapan kita sebelum kita berbuka puasa. Ini tips yang kelima. Kemudian yang keenam, ini juga sangat penting, menghindari stres. Karena stres ini akan mengurangi manfaat dari autofagi. Jadi autofagi ini membakar kalori maksimal dan membakar semua hal-hal ataupun yang tidak penting, yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh, termasuk yang rusak, tidak manfaat dan sebagainya, termasuk kelebihan karbohidrat,
kelebihan lemak, kelebihan trigliserida akan dibakar, akan diambil oleh aktivitas otofagi. Kemudian stres ini akan menghadirkan hormon kortisol. Ini akan terjadi gluconeogenesis. Artinya apa? Saat kita stres, kortisol hadir, badan kita diperintahkan untuk menghadirkan gula yang lebih, sehingga otomatis insulin akan hadir, sehingga pembakaran lemak berhenti. Hal yang lain sudah kita lakukan dengan baik, ternyata kita tidak mengelola stres dengan baik, ini juga akan mengurangi bakar lemak saat Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita sampaikan ini ada manfaatnya. Tip-tip bagaimana membakar lemak maksimal saat bulan Ramadan, terutama untuk yang memiliki berat badan lebih, kadar gulanya tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, darah tinggi. Ini penyakit-penyakit yang bisa kita perbaiki dengan membakar lemak dengan maksimal pada saat melaksanakan ibadah puasa. Sebagai kendalinya, kita mengetahui setelah bulan Ramadan kita bisa menurunkan berat badan sampai dengan 5 kilo secara pelan-pelan selama sebulan penuh. Mudah-mudahan kita sehat semua di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, juga badan tetap sehat. Jadi ibadahnya maksimal, kemudian hasil dan bonusnya adalah sehat untuk kita raih untuk yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.